Anda masih bersama kami di Sido Malam. Pemirsa, tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto Polda Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pengerusakan dan pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Remaja ini ditangkap oleh tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto Polda Sulawesi Selatan di Jalan Poros, Bantaeng, Bulukumba. Ia diduga terlibat dalam aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar beberapa hari yang lalu. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengidentifikasi dalang di balik demo yang berujung anarkis. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing, Mamo Ainis melaporkan. Polisi menangkap 4 remaja yang diduga pelaku pembakar halte Transjakarta. Miris, 2 dari 4 pelaku merupakan anggota aktif Karang Taruna Kelurahan Mampang Perapatan. Empat pemuda terduga pelaku penembakan halte Transjakarta diamankan polisi di kediamannya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keempatnya bernama Haris, Surya, Irsyad, dan 1 anak berinisial A. Diketahui, keempat pemuda ini merupakan saling kenal dan suka berkumpul. Miris, 2 dari 4 pelaku adalah anggota Karang Taruna setempat yang aktif. Adik saya, mohon maaf, adik saya badannya cuma gede aja gitu. Pikirannya masih bocah, masih manja banget sama ibunya. Apa masih ibunya gitu. Makanya saya sempat kaget kalau adik saya ngerti-ngerti kayak gitu dari mana gitu. Orangnya aktif ya, Pak? Aktif, pokoknya ibadahnya di masjid aktif. Karang Taruna aktif. Dia orangnya baik gitu. Saya juga kaget gitu, kok bisa dia ikut-ikutan istilahnya yang nggak positif lah istilahnya. Saat ini para pelaku ditahan Polda Metro Jaya bersama 34 pelaku pendemo anarkis lainnya. Tercatat sedikitnya 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme. Bahkan 6 diantaranya ludes dibakar orang tak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 provokator aksi perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku diamankan di tempat persembunyian mereka di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kedua pelaku berinisial R dan A diamankan tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Keduanya langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Bensin yang dibawa pelaku berinisial AR kemudian diserahkan kepada pelaku RR untuk melakukan pembakaran. Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Kita nonton tuh awal kita nonton, langsung akhirnya kita turun aksi, Pak. Kita turun ikut aksi. Nah, di situ kita ngelihat ada masa yang udah bawa motor ke tengah-tengah, langsung tuh udah ada yang ngebakar. Nah, di situ kita cuma nambahin. Bakar kan? Disiram untuk bakar kan? Benar nggak? Ambil bensin, benar nggak? Iya, Pak. Nah, itu benar nggak perbuatanmu? Salah, Pak. Salah? Nyesel nggak kamu? Nyesel, Pak. Hah? Keduanya kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara polisi masih memburu pelaku lainnya yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara. Di Jakarta, Tio Manik melaporkan. Mabes RI meluruskan berita hoax yang beredar di masyarakat saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Mabes RI menegaskan berita terkait ditangkapnya anggota Badan Intelijen Strategis oleh anggota BRIMOB adalah tidak benar. Menyesatkan yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar.
Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya. Pemirsa, pemecatan Kompol Kosmas Kajugaya penabrak Afan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri menimbulkan gelombang penolakan. Hingga Sabtu sore, petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas di laman change.org tercatat mencapai lebih dari 190.000 penandatanganan. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugaya masih bergema di dunia maya. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org, hingga Sabtu 6 September 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 190.777 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta, mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugaya. Dalam petisi juga tertulis Kompol Kosmas Putra Laja, Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sementara itu, Kompolnas meminta kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pemecatan Kompol Kosmas untuk menyampaikan langsung kepada Kompolnas. Kalau memang ada dukungan atau dorongan kepada saudara Kompol K untuk tidak dilakukan PTDH, itu mungkin ada empati masyarakat berkenaan dengan semua jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Kompol. Sebelumnya, Kompol Kosmas dapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.